Aman, dokter. Ya, nevus ya. Nevus ini kelainan di skin ya, kulit. Sebetulnya ini suatu kelainan yang embrional. Ya. Jadi nanti ini kalau ditampilkan pada makros atau gross, jadi suatu warna hitam yang tidak menonjol, jadi tidak eksopitik. Ya. Jadi kalau nanti diberi gambar hanya dugaan suatu nevus. Ya. Sebetulnya nevus itu banyak macamnya. Ada yang blue, ada yang pigmented, ya, ada yang non pigmented, macam-macam. Ya. Tapi untuk kita cukup nevus. Nah, untuk memastikan harus secara mikroskopis. Jadi coba ditampilkan gambar mikroskopis. Ya dibesarkan ya. Ini pembesaran mungkin 20 atau 40. Jadi kalau pembesarannya ini kecil, sulit. Jadi nanti kalau memang ini ditanyakan di ujian, ya tampak sel-sel nevi kalau satu nevus yang berkelompok, ya. Jangan terpengaruh dengan warna coklat. Karena warna coklat itu tidak selalu tampak. Jadi di sini nanti tampak sel-sel nevi, ya. Kemudian bawahnya berkelompok, kemudian bawahnya lagi ditulis tidak tampak sel ganas. Jadi saya ulang, tampak sel nevi ya selalu di bawah epitel, ya selalu. Dan epitelnya masih utuh atau intak. Jadi tidak membentuk suatu kulkus, ya. Tidak ada suatu kerusakan dari epitel. Jadi nanti bisa di tempat mana saja, bisa di kepala, ya, di wajah atau di regiodeltoid ya atau punggung bisa. Jadi warna coklat itu tidak selalu ada ya, hati-hati nanti ya. Tapi memang membantu ya kalau ada warna coklat membantu. Ya nanti boleh tanya sekarang atau nanti tanyanya setelah selesai. Silakan disiapkan untuk ditanyakan. Ya, silakan yang gambar lain atau materi lain. Ini tulisan yang betul kalau bahasa Latin melanoma maligna, nggak pakai T, nggak pakai N, ya. Kalau ini penulisan yang salah, yang betul adalah malignan melanoma. Jadi malignannya di depan. Itu bahasa Inggris, in English. Ya, saya ulang, melanoma maligna, ya.
Jadi nanti boleh tulis malignan melanoma. Malignannya dulu bahasa Inggris. Secara makro sulit dibuat diagnosa. Ya. Pada dasarnya itu ada ulkus. Dan biasanya memang berwarna hitam. Jadi ada ulkus, di sekitar ulkus berwarna hitam. Beda dengan nevus. Pada nevus, kulitnya intak atau utuh. Pada melanoma, biasanya ada ulkus. Dan warnanya hitam. Untuk konsistensi tidak selalu, ya, bisa keras, bisa kenyal. Jadi perhatikan nanti ada ulkus berwarna hitam. Untuk diagnosa harus mikroskopik. Jadi untuk semua diagnosa ganas harus mikroskopik tanpa kecuali. Jadi makrosnya kalau memang ini ditanyakan hanya curiga suatu malignan melanoma atau melanoma maligna, ya. Jadi maligna bahasa Latin, malignan ini bahasa Inggris, tapi nulisnya harus di depan. Ya, silakan mikroskopiknya. Ini harus dibesarkan. Kalau begini sulit ya. Paling tidak pembesaran 400. Nah, ini bahasa 5 lain lagi nih, lain. Kembali yang tadi ya. Sulit ya ini. Harus dibesarkan. Nanti saya kirim gambar dari praktikum baik makros maupun mikro. Nah, nanti saya kirim kalau sudah selesai ini. Jadi pada mikroskopis tampak sel-sel melanosit atau melanoblas yang ganas atau anaplastik. Memang ini sering berpigmen. Jadi selnya itu tampak lebih besar daripada melanosit. Kemudian intinya juga besar. Sering anak intinya prominent. Artinya prominent itu tampak lebih jelas. Itu prominent. Nanti saya kasih gambarnya setelah selesai ini. Nah, lokasinya yang paling sering ini pada pelantar pedis. Yang paling sering. Jadi nanti kalau ada seorang lagi di daerah telapak kaki, pelantar pedis, ada luka tidak sembuh, berwarna hitam, itu. Nah, ini hati-hati. Salah satunya melanoma maligna. Ya. Biasanya memang berwarna hitam. Nah, itu ciri-cirinya biasanya pada telapak kaki. Plantar pedis. Nah, ini pada gambar ini tidak jelas ya. Nanti saya kirim gambarnya. Yang dari buku.
Ada yang tanya apa nanti setelah ini selesai boleh? Ya, silakan lanjut. Ini sekarang basalioma. Nama ini salah. Ini nama lama, sudah 50 tahun yang lalu ya. Sekarang yang betul namanya basal sel karsinoma. Secara makro sulit dibuat diagnosa. Mirip dengan melanoma maligna. Tetapi predileksi atau lokasi yang paling sering adalah pada wajah, terutama sekitar hidung, nasal. Jadi pada pipi yang dekat dengan hidung. Jadi nanti kalau ada gambar misalnya ya ada luka di sekitar hidung, sudah lama diobati, itu basal sel karsinoma ya. Nanti kalau ujian harus ditulis lengkap, jangan disingkat. Nilainya tidak sempurna. Ya. Jadi jangan lupa karena nama basal sel karsinoma berarti ini keganasan daripada dari epitel squamous yang mengalami perubahan keganasan atau pertumbuhan keganasan. Jadi jangan lupa nanti kalau ada diagnosa ganas, jangan lupa menulis tampak sel-sel ganas. Ya. Dan ini berasal dari sel basal yang mengalami pertumbuhan atau perubahan keganasan. Kalau nanti pada jawaban alasan tidak ditulis sel ganas, nilainya tidak sempurna. Dianggap nyuntuh. Jadi saya ulang, tanpa pertumbuhan dari sel-sel basal atau cukup itu aja. Jadi saya ingatkan jangan lupa menulis sel ganas. Ya, boleh tanya sekarang, mungkin takut lupa atau nanti terserah. Ini secara mikroskopis ya. Ini sebetulnya istilah proliferasi. Proliferasi itu artinya sel-sel yang ada bertambah banyak secara normal. Itu proliferasi. Di sini sebetulnya bukan proliferasi, tetapi pertumbuhan. Ya, pertumbuhan keganasan dari sel basal. Kalau proliferasi pembuluh darah, betul. Proliferasi sel otot polos, betul. Ya. Kalau itu patologis, itu namanya hiperplasi, hipertrofi. Ya. Itu peristiwa adaptasi. Ya. Nah, nanti bisa dibaca di buku-buku yang patologi. Jadi proliferasi itu sebetulnya bertambah banyak tetapi yang normal. Jadi yang ada misalnya pembuluh darah bertambah banyak. Kalau tidak ada jadi ada namanya bukan proliferasi tapi pertumbuhan.
Nanti bisa dibaca di buku-buku patologi. Ya, jangan lupa menulis tampak sel ganas. Ya, lanjut. Ini squamous cell carcinoma. Jadi namanya sudah kelihatan ya dari epitel squamous yang mengalami pertumbuhan keganasan. Semua morfologi atau gambaran secara mikroskopik dari squamous cell A, squamous cell carcinoma sama. Jadi secara tampilan atau morfologi sama. Ya. Cuma tergantung lokasinya ya. Jadi kalau ada epitel squamous bisa terjadi squamous cell carcinoma. Ya, ya silakan terusnya. Ini secara makroskopik biasanya menonjol atau yang disebut eksofitik. Dan sering ini ulceratif memangnya. Ya mirip dengan melanoma maligna. Tetapi di sini warnanya tidak hitam. Kalau melanoma maligna biasanya hitam. Dan lokasinya ini bisa di semua tempat, tetapi yang paling sering pada ekstremitas inferior. Tetapi bukan pada pelantar pedis. Kalau pelantar pedis itu paling sering melanoma maligna. Infiltratif ini bahasa mikroskopik, tidak bisa makros. Karena dianggap infiltratif atau infiltrasi kalau sudah menembus basal membran. Basal membran itu bisa dilihat dengan mikroskop, tidak bisa dengan mata biasa. Ya, ya silakan. Secara mikroskopik yang dibuat pegangan adalah gambaran keratin pearl atau horn pearl. Jadi mirip bawang merah dipotong, diiris-iris, itu bisa dibuat kunci atau pegangan bahwa ini squamous cell carcinoma. Gambaran horn pearl atau keratin pearl itu menandakan bahwa diferensiasinya masih tinggi. Jadi well differentiated squamous cell carcinoma. Tetapi jangan lupa nanti menulis tampak atau sel-sel epitel squamous yang mengalami pertumbuhan keganasan. Atau dibalik, pertumbuhan sel ganas daripada sel epitel squamous. Jangan lupa menulis sel ganas. Yang disebut infiltrasi itu bila sudah menembus basal membran. Jadi epitel squamous kan ada basal membran. Dan secara makros biasanya ada ulcerasi. Ulcerasi adalah suatu hilangnya epitel permukaan hingga mengenai otot. Jadi epitelnya bisa squamous, bisa kolumner,
bisa transisional ya, harus mengenai otot. Dalam hal ini kalau pada permukaan tubuh otot bergaris. Kalau misalnya pada gaster itu otot polos ya, pada lamina propria. Nah, ini yang di tengah bawah ini adalah hornpel buat pegangan ya. Nanti saya kasih gambar juga biar jelas nanti. Jadi kalau ini ada ulkus ya, nanti dikasih gambar misalnya regio femoralis atau regio cruris ya, ada ulkus tidak hitam, sudah mungkin 6 bulan diobati tidak sembuh, curiga suatu squamous cell carcinoma. Hanya curiga. Untuk keganasan harus diagnosanya mikroskopik. Ya, silakan nanti tanya, boleh apa sekarang langsung enggak apa-apa. Silakan. Ini gout, ini sebetulnya nama penyakit. Gambarannya adalah suatu topus kalau satu, kalau banyak topi. TOPH U S. Kalau satu, kalau banyak atau lebih dari satu topi. Secara makroskopis ini suatu massa yang ada di persendian. Karena ini adalah artritis. Jadi nanti kalau ada gambar, misalnya pada genu, ya, pada artikulus ekstremitas inferior di regio cruris, talus cruraris, ya, ada di malleolus lateralis, itu ada satu massa yang konsistensinya kenyal, ya, nyeri pada saat berjalan biasanya, itu bisa dibuat diagnosa hanya curiga suatu topus atau dikurung gout. Jadi sebetulnya topus ini suatu timbunan ya dari kristal-kristal. Maka dari itu konsistensinya kenyal. Ya, silakan yang mikroskopik. Ini yang berwarna putih, ini timbunan dari kristal. Kemudian di bagian tepi ada sel-sel fibrosit atau fibroblast. Jangan lupa menulis tidak tampak sel ganas. Jadi tampak bahan kristal, kemudian dikelilingi oleh sel-sel fibrosit atau fibroblast. Dan ditulis juga tidak tampak sel ganas. Di lokasinya biasanya pada artikulus ya, persendian ya. Nah, silakan lanjut.
Ini ditulis seborrheic. Yang betul seborrheic. Jadi SIBORRHEIC. Ya, nanti saya kirim gambarnya. Ini adalah suatu akantosis dari epitel squamous. Ya. Secara makroskopik sulit dibuat diagnosa. Jadi kalau Mas ini ditanyakan, bisa di semua tempat, ya, terutama ekstremitas superior dan inferior. Dan ini tampak suatu massa, biasanya berwarna coklat muda sampai hitam, yang eksupitik. Untuk diagnosanya secara makros hanya ditulis dugaan suatu seborrheic keratosis. Ya, secara mikroskopik ini ada suatu gambaran akantosis ini yang menyolok. Ya. Hiperkeratosis tidak selalu ada. Kemudian ada namanya pseudokis. Artinya, pseudo itu bahasa Latin, artinya palsu. Jadi kista yang tidak sebenarnya, karena ada di dalam atau di lapisan squamous yang mengalami akantosis. Jangan lupa menulis tidak tampak sel ganas. Jadi lapisan epitel squamousnya utuh atau intak, terjadi akantosis. Akantosis itu epitelnya yang mengalami penebalan tetapi ke arah dalam, ke arah dermis, dan bawahnya lagi ditulis pseudokis. Pseudokis itu kista yang ada di epitel squamous tadi. Ya, ada yang menyebut horn pseudokis. Ya, boleh sebut, boleh saja. Tapi adanya kista, tapi kista yang palsu. Ya, silakan. Ini ada komponen tulang, osteo, ada komponen kondro. Berarti ada tulang dewasa dan tulang rawan. Lokasinya yang paling sering pada sternum, ya, costa. Paling sering, ya. Secara makro sulit dibuat diagnosa, ya, karena harus mendapatkan jaringan tulang
dan jaringan tulang rawan. Biasanya ini terjadi pada pertumbuhan epifise. Jadi nanti untuk diagnosa makro hanya ditulis dugaan suatu osteokondroma. Karena untuk membuat diagnosa osteokondroma harus mikroskopik. Ya, silakan gambarnya. Secara mikroskopis, masih ingat gambar tulang, ada kanal Havers, ya. Kemudian kalau tulang rawan hanya suatu bentukan-bentukan ya. Suatu gambaran itu yang disebut fiberscape tadi, ya. Nah, kalau sering lihat nanti mudah sekali. Jadi tampak gambaran atau pertumbuhan jaringan tulang dan tulang rawan. Dalam hal ini pertumbuhan neoplasma jinak. Ya. Jadi nanti menulisnya pertumbuhan neoplasma jinak dari tulang dan tulang rawan. Jangan lupa nanti menulis bawahnya tidak tampak sel ganas. Ya, silakan nanti boleh tanya, boleh sekarang. Jadi gambaran matrik tulang itu menyatu dengan gambaran tulang rawan. Ya, silakan lanjut. Ini suatu nama keganasan dari lapisan mesenkim. Jadi kalau tulang, kemudian otot dari mesenkim, jaringan mesenkim secara embrional, maka kalau ganas belakangnya ditulis sarkoma. Nah, kalau kelenjar itu ya, epitel itu karsinom. Sini osteo atau os itu bahasa Latin dari tulang. Jadi memang kita banyak menggunakan bahasa Latin. Ya. Secara makroskopi silakan sulit dibuat diagnosa. Bisa dibantu dengan foto, ya. Itu pun hanya menduga. Jadi dugaan suatu osteokarsinoma. Oh, osteosarkoma, sorry. Osteosarkoma. Jadi selalu ada gambaran foto dari tulang. Secara makroskopi dari luar sulit untuk membuat diagnosa. Sekali lagi harus dengan foto. Jadi ini ada foto, ada kerusakan dari korteks. Hanya itu saja yang bisa kita berikan penjelasan. Karena untuk memastikan semua keganasan harus mikroskopik. Ya,
silakan. Secara mikroskopis nanti nulisnya tampak atau pertumbuhan neoplasma ganas dari jaringan tulang atau osteosit ya. Itu. Jangan lupa menulis pertumbuhan sel ganas atau pertumbuhan neoplasma ganas. Harus ada ganasnya. Ini biasanya pada os femur atau os paling sering os femur ya. Bisa pada humerus tulang panjang. Jadi tampak sel ganas yang berasal dari osteosit ya, dari tulang. Ya, siapa yang mau tanya boleh atau nanti terakhir. Ini nama dari jaringan kondro, yaitu tulang rawan yang mengalami keganasan. Jadi kalau dari mesenkim, misalnya tulang di sini ya, itu kalau ganas memakai belakangnya sarkoma. Ya, jangan disingkat nanti kalau ujian di tulang rawan yang mengalami keganasan. Ya, silakan makrosnya. Sulit untuk membuat diagnosa secara makro. Harus dibantu dengan foto. Foto pun tidak bisa membuat diagnosa keganasan. Hanya curiga. Di sini pada femur ya gambarnya. Jadi nanti kalau ini ditanyakan ya hanya suatu curiga, suatu osteosarkom atau kondrosarkom sulit untuk memastikan harus mikroskopik. Ya, silakan. Ini secara mikroskopik tampak neoplasma ganas atau pertumbuhan neoplasma ganas dari sel tulang rawan atau kondrosit atau kondroblast. Ya. Ini beda dengan keganasan atau beda dengan osteosarkom. Karena apa? Sel asalnya kan beda. Jadi jangan lupa menulis pertumbuhan neoplasma ganas. Harus sering lihat nanti ini ya, beda kondrosarkom dan osteosarkom. Lokasinya juga beda nanti. Ya. Atau kesukaan atau predileksi namanya. Ya, lanjut. Habis ya. Boleh tanya, ini sambil menunggu nanti saya kirim gambar. Permisi dokter, mohon izin bertanya. Ya, Jadi perihal mengenai horn pseudokis itu kalau menurut saya gitu dokter itu
mirip sekali dengan keratin per pada SCC. Nah, tentu kan kalau misal gambarnya mikros itu kan kayak mirip gitu nggih dokter, karena bentuknya seperti sama-sama bawang. Berarti cara tepatnya kita melihat secara makros nggih untuk Yang mana, yang membedakannya. mana, yang mana? Eh, dari squamous cell carcinoma dengan seborrheic keratosis dokter, karena keduanya itu dia terdapat keratin pearl dan Holmes-Eudokis yang bentuknya itu mirip seperti bawang. Oh, enggak, lain. Slide atau mikroskop pertama kali yang kita tentukan sama besok seperti pasien ya, sediaan ini ganas apa tidak dulu, itu yang menentukan. Besok kalau ada pasien, kita tentukan pasien ini sebentar lagi mau gone with the wind atau game over atau tidak apa-apa menunggu pemeriksaan. Kalau pasien itu menurut kita selama kita belajar sebentar lagi game over, cepat-cepat kita kirim ke rumah sakit besar. Sama di sini, kalau pada saat ini ditemukan keganasan, tidak usah dipikir yang tidak ganas. Itu selalu nanti. Ya, sekarang misalnya contohnya squamous sel sehat dengan seborrheic keratosis. Tentukan dulu ganas apa tidak ada slide ini. Kalau ganas ya nggak usah dipikir seborrheic keratosis. Bukan dilihat semua, oh ini apa, enggak. Pertama kali lihat slide mikroskop, ganas apa tidak ganas. Bukan ganas atau jinak lah ya, lain. Ganas atau tidak ganas. Kalau sudah ganas, ya sudah dipikir yang ganas. Itu kan secara sitologi atau secara sel, ada 5 atau kriterianya. Size shape, size itu bahasa Inggris. Dan shape bentuk. Bentuk dan ukuran tidak teratur. Bahasa Latinnya pleomorphy. Yang ketiga, staining, bahasa Inggris. Bahasa Latinnya hiperkromasi, menyerap warna lebih banyak. Jadi dia lebih gelap, jadi ungu. Yang keempat, mitosis patologis. Ya, ini secara sel atau sitologi. Yang kelima, rasio inti terhadap sitoplasma 1:1 atau 1 mendekati 1. Dari 5 tanda keganasan ini, yang paling mudah kita kenal adalah staining, yaitu bahasa latinnya hiperkromasi. Yaitu warnanya lebih gelap dari yang tidak ganas. Setelah itu kita berusaha menjadi 100 kali, 400 kali. Cari, oh ada nukleolus atau anak inti. Nah, tambah yakin nanti, ya. Dan intinya memenuhi sitoplasma. Nah, itu tambah yakin. Ya, gitu. Selalu ini. Pertama kali saya ulang, lihat ganas apa tidak ganas dulu. Kalau sudah ganas ya nggak usah dipikir seborrheic keratosis. Ya, sudah jelas, apalagi mau tanyakan. Terima kasih banyak dokter. Ya, Dokter, saya ingin bertanya, ya. kalau misal nanti saat ujian praktikum, gitu nanti kan ada sediaan tulang seperti tadi, osteosarkoma dan kondrosarkoma gitu misalnya dokter. Nah, berarti kalau Ya. misal secara makroskopik sulit, berarti apakah disuguhkan foto radiologi atau bagaimana dokter? Atau hanya berupa teks saja, kayak teks soal gitu dokter? Ya, kondrosarkom itu pada pertumbuhan tulang yang biasanya kesenangannya pada epifisial. Nanti saya kasih gambarnya bentar lagi. Kalau osteosarkom itu pada tulang yang memang sudah dewasa. Jadi tidak ada, hampir tidak ada pertumbuhan.
Jadi kalau kondro biasanya sekitar sternum, kosta itu. Tapi bisa di tempat lain juga bisa. Tapi kesukaannya di situ, kondro. Kalau osteo, nanti kalau hanya gambar atau hanya foto itu tidak bisa diagnosa, hanya dugaan diagnosa. Karena harus melakukan pemeriksaan mikroskopik. Kalau bisa menentukan diagnosa tanpa lihat mikroskop, ya tidak ada bagian atau departemen patologi anatomi. Jadi harus melihat mikroskop, yaitu menentukan sel ganas ya. Masih ingat ada 5 tadi tanda ya, ya. Nah, apalagi mau tanya? Terima kasih, dokter. Ya. Nanti saya kirim bentar lagi. Ya, silakan siapa yang mau tanya. Itu saya kirim gambarnya, malignan melanoma ya. Saya kirim lagi nanti ini.